Hey kid, don't ever let them get inside your head. Arya Sinulinga buka suara terkait naturalisasi Kevin Dix untuk Timnas Indonesia. Anggota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Arya Sinulinga, memberikan klarifikasi mengenai kabar yang beredar bahwa pihaknya sedang mengupayakan proses naturalisasi Kevin Dix, pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda, untuk memperkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataannya, Arya menjelaskan bahwa PSSI saat ini sedang dalam tahap komunikasi dan penyelesaian administrasi untuk membawa Kevin Dix ke dalam skuad Garuda. Kami menyadari bahwa Kevin Dix memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini bukanlah hal yang instan, tetapi kami berupaya keras untuk menyelesaikannya secepat mungkin, ujar Arya Sinulinga dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Kevin Dix, yang saat ini bermain untuk klub FC Copenhagen di Liga Denmark, memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya. Pemain berusia 27 tahun ini dikenal sebagai bek yang tangguh dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Dix telah memiliki pengalaman bermain di berbagai liga Eropa, termasuk Eredivisie Belanda dan Serie A Italia, yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi Timnas Indonesia. Kami sudah melakukan komunikasi dengan Kevin Dix dan agennya. Respons mereka sangat positif, dan Kevin sendiri menyatakan ketertarikannya untuk bermain bagi Timnas Indonesia. Ini adalah langkah besar bagi kami dan kami berharap proses ini bisa berjalan lancar, tambah Arya. Menurut Arya, proses naturalisasi pemain tidak hanya melibatkan PSSI, tetapi juga membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia. PSSI berkomitmen untuk mengikuti semua prosedur yang diperlukan dan memastikan bahwa segala persyaratan administratif terpenuhi. Kami tidak ingin terburu-buru, tetapi kami juga tidak ingin memperlambat proses ini. Semua prosedur sedang kami jalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami berharap masyarakat Indonesia dapat mendukung upaya ini karena kami percaya bahwa kehadiran Kevin Dix dapat membawa dampak positif bagi Timnas, jelas Arya. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan fase krusial bagi Timnas Indonesia. Dengan adanya pemain-pemain berkualitas seperti Kevin Dix, diharapkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. PSSI sendiri terus melakukan evaluasi dan persiapan maksimal untuk menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi ini. Arya juga menambahkan bahwa PSSI tidak hanya fokus pada naturalisasi Kevin Dix, tetapi juga mencari pemain-pemain lain yang memiliki potensi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa Timnas Indonesia memiliki skuad yang kompetitif dan mampu bersaing di level internasional. Naturalisasi pemain adalah salah satu langkah yang kami tempuh untuk mencapai tujuan tersebut, tutup Arya. Dengan proses naturalisasi yang sedang berjalan, harapan besar tertuju pada Kevin Dix untuk segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Semua pihak, baik dari PSSI, pemerintah, maupun masyarakat, diharapkan dapat mendukung proses ini demi tercapainya prestasi yang membanggakan bagi bangsa. Profil Milien Manhoef, pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia kembali mendapat kabar menggembirakan di dunia sepak bola. Milien Manhoef, pemain muda berbakat keturunan Indonesia, dikabarkan akan dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan performa timnas dan membawa Indonesia lebih dekat ke impian tampil di Piala Dunia. Milien Manhoef lahir pada 3 Januari 2002 di Nijmegen, Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya, yang menjadikannya sebagai pemain keturunan Indonesia dengan potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Sejak usia muda, bakat Manhoef dalam sepak bola sudah terlihat menonjol, dan ia memulai karirnya di Akademi Sepak Bola Belanda yang terkenal, Vitesse Arnhem. Karir sepak bola Milien Manhoef dimulai di Akademi Vitesse Arnhem, salah satu klub yang terkenal dalam pembinaan pemain muda berbakat di Belanda.
Di Vitesse, Manhoef menunjukkan perkembangan pesat dan segera dipromosikan ke tim senior. Sebagai seorang gelandang serang, ia dikenal dengan kemampuan dribbling yang mumpuni, visi permainan yang tajam, serta kemampuan mencetak gol yang baik. Pada musim debutnya bersama tim senior Vitesse, Manhoef berhasil menarik perhatian banyak pihak dengan penampilannya yang konsisten. Ia seringkali menjadi penentu kemenangan tim dengan gol-gol krusial dan assist yang memanjakan rekan setimnya. Keberhasilan ini membuatnya semakin dikenal dan mendapatkan tempat di hati para penggemar sepak bola di Belanda. Miljan Manhoef, yang memiliki garis keturunan Indonesia, telah menunjukkan minat besar untuk membela tim nasional Indonesia. Proses naturalisasi pemain ini sedang berjalan dengan lancar, dan Manhoef diprediksi akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini disambut positif oleh PSSI dan para pendukung sepak bola Indonesia, mengingat kebutuhan akan pemain berbakat untuk memperkuat timnas. Manhoef sendiri mengungkapkan motivasinya untuk membela timnas Indonesia. Dalam beberapa wawancara, ia menyatakan rasa bangganya terhadap warisan budayanya dan keinginannya untuk memberikan kontribusi nyata bagi sepak bola Indonesia. Saya ingin membantu Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Membela timnas Indonesia adalah kebanggaan dan kehormatan bagi saya, ujarnya. Dengan bergabungnya Miljan Manhoef, harapan untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin besar. Manhoef diharapkan dapat memberikan suntikan tenaga baru dan kualitas permainan yang lebih tinggi. Sebagai seorang gelandang serang, peran Manhoef akan sangat krusial dalam menciptakan peluang dan mencetak gol. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia juga tidaklah mudah. Kompetisi di kualifikasi Piala Dunia selalu ketat, dengan banyak tim kuat yang bersaing untuk mendapatkan tiket ke turnamen paling bergengsi di dunia ini. Diperlukan kerja keras, strategi yang tepat, dan semangat juang yang tinggi untuk mengatasi setiap rintangan. Naturalisasi Miljan Manhoef juga diharapkan dapat membawa pengaruh positif bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Kehadirannya dapat menjadi inspirasi bagi para pemain muda di tanah air untuk terus berlatih dan mengembangkan bakat mereka. Selain itu, Manhoef juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas permainan timnas secara keseluruhan. Dengan latar belakang dan pengalamannya di kompetisi Eropa, Manhoef dapat membawa perspektif baru dan teknik permainan yang lebih maju ke dalam timnas. Ini dapat membantu meningkatkan performa timnas Indonesia di level internasional dan membuka peluang untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Kehadiran Miljan Manhoef di tim nasional Indonesia menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan bakat dan kemampuannya, Manhoef diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga proses naturalisasi berjalan lancar dan Miljan Manhoef dapat segera berseragam merah putih, membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Erick Thohir sampaikan kabar terbaru soal Martin Paes, bakal bela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan informasi terbaru mengenai Martin Paes, calon pemain timnas Indonesia. Proses naturalisasi kiper FC Dallas ini masih memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, sebelum dapat membela timnas Indonesia. Paes, yang pernah bermain untuk timnas Belanda U21, harus menjalani proses administratif yang lebih panjang dibandingkan dengan pemain lain seperti Ragnar Oratmangoen atau Tom Haye. Paes bermain di Piala Eropa U21 2021 pada usia 22 tahun, yang menyebabkan kebutuhan prosedur yang lebih kompleks. Paes bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen menjalani proses naturalisasi pada awal Maret 2024. Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah di Jakarta pada 30 April 2024. Sumpah dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, DKI Jakarta. Erick Thohir menjelaskan bahwa perjalanan Martin Paes untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, kata Erick di Bali pada 22 Juni 2024.
Meski begitu, PSSI akan terus berusaha agar Martin Paes segera dapat membela skuad Garuda. Tentu ada tantangan. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia majukan. Jadi itu kami dorong, ujar Erik. Targetnya, Martin Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada September 2024. Perlu diketahui profil Martin Paes, pemain naturalisasi yang akan diperkuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes, kiper berbakat kelahiran 14 Mei 1998, adalah salah satu pemain yang kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini menjalani proses naturalisasi pada awal Maret 2024 bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Paes, yang bermain untuk FC Dallas di Liga Amerika Serikat, memiliki pengalaman bermain di timnas Belanda U21, termasuk dalam Piala Eropa U21 2021. Perjalanan karir Paes dimulai di Akademi Sepak Bola Belanda dan kemudian berlanjut ke klub profesional. Sebagai kiper, Paes dikenal memiliki refleks yang cepat dan kemampuan penyelamatan yang impresif. Meski proses administrasi FIFA masih berjalan, harapannya adalah Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada September 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa semua proses yang diperlukan akan diselesaikan tepat waktu, sehingga Paes dapat bergabung dengan skuad Garuda. Dengan kehadiran Paes, diharapkan timnas Indonesia akan semakin solid dan kompetitif dalam menghadapi tantangan di kualifikasi mendatang. Elkan Bagot dapat lampu hijau PSSI perkuat kembali timnas Indonesia. Arya Sinulinga, hubungan dengan Shin Tae-yong oke. Pemain bertahan muda berbakat, Elkan Bagot, akhirnya mendapat lampu hijau dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk kembali memperkuat tim nasional, Timnas Indonesia. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Arya Sinunggali, salah satu petinggi PSSI, dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada hari Senin. Elkan Bagot, yang saat ini bermain untuk klub Ipswich Town di Inggris, merupakan salah satu talenta muda Indonesia yang berhasil menembus dunia sepak bola internasional. Keputusan PSSI untuk memanggilnya kembali ke skuad Garuda disambut dengan antusias oleh para pendukung timnas Indonesia. Elkan, yang memiliki tinggi badan 194 cm, dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan memiliki kemampuan duel udara yang luar biasa. Ia juga memiliki keunggulan dalam membaca permainan serta distribusi bola yang baik dari lini belakang. Keberadaannya di tim diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia yang selama ini dianggap sebagai salah satu titik lemah. PSSI mengungkapkan bahwa Bagot akan segera bergabung dengan skuad untuk persiapan menghadapi turnamen internasional yang akan datang. Kami sangat senang Elkan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Kami yakin dia bisa memberikan kontribusi besar bagi tim, ujar Arya Sinulinga. Selain itu, Arya Sinulinga juga menegaskan bahwa hubungan antara Elkan Bagot dengan pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berada dalam kondisi yang baik. Kami telah berkomunikasi dengan Elkan dan agennya, serta memastikan bahwa tidak ada masalah antara dia dan Shin Tae-yong. Hubungan mereka sangat profesional dan penuh saling pengertian, kata Arya. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah menangani timnas Indonesia sejak akhir 2019, dikenal sebagai pelatih yang memiliki standar tinggi dan disiplin yang ketat. Meskipun begitu, ia juga dikenal mampu mengembangkan pemain muda menjadi lebih baik. Kombinasi antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi beberapa pertandingan penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Kembalinya Elkan Bagot diharapkan bisa menambah kekuatan tim, terutama di sektor pertahanan. Dengan kembalinya Elkan, kami berharap bisa meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Kami sudah melihat bagaimana dia bermain di klubnya dan kami yakin dia bisa membawa pengalamannya ke timnas Indonesia, tambah Arya. Para pendukung timnas Indonesia juga menyambut baik kabar ini.
Banyak yang berharap bahwa dengan komposisi pemain yang semakin solid dan strategi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong, timnas Indonesia bisa lebih kompetitif dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Meskipun demikian, tantangan besar masih menanti timnas Indonesia. Persaingan di level internasional semakin ketat, dan diperlukan kerja keras serta konsistensi untuk bisa meraih hasil yang diinginkan. PSSI dan seluruh elemen timnas Indonesia berkomitmen untuk terus berusaha memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kami tahu tantangan ke depan tidak mudah, tapi dengan dukungan semua pihak, kami yakin bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Kami meminta doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk kesuksesan timnas, tutup Arya Sinunggali. Dengan persiapan yang matang dan komposisi pemain yang semakin kuat, harapan besar kini disematkan pada timnas Indonesia. Semua mata akan tertuju pada bagaimana Elkan Bagot dan rekan-rekannya bisa mengatasi tantangan di depan dan membawa kebanggaan bagi Merah Putih. Mauro Sijostra berharap dinaturalisasi timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro Sijostra, striker berusia 23 tahun yang saat ini menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak di Liga Belanda, berharap bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berbakat ini melihat peluang besar untuk berkontribusi pada skuad Garuda, terutama setelah timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Sijostra, yang lahir dan besar di Amsterdam, memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Surabaya. Dengan ketajaman yang luar biasa di depan gawang, ia telah mencetak 15 gol dalam 20 pertandingan musim ini, menjadikannya salah satu pemain paling menonjol di Eredivisie. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media lokal, Sijostra menyatakan ketertarikannya untuk bermain di timnas Indonesia. Saya selalu merasa ada ikatan khusus dengan Indonesia. Nenek saya sering bercerita tentang keindahan dan budaya Indonesia, dan itu selalu membuat saya tertarik untuk lebih mengenal negara tersebut. Jika ada kesempatan untuk membela timnas Indonesia, saya akan sangat bangga dan siap memberikan yang terbaik, ujar Sijostra. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, juga telah memberikan sinyal positif terkait kemungkinan naturalisasi Sijostra. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memantau perkembangan Sijostra dan akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan agen sang pemain. Mauro Sijostra adalah pemain yang sangat berbakat dan kami melihat potensinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi bukan hal yang mudah, tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk merealisasikannya, kata Erick Thohir. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menambah semangat para penggemar sepak bola di tanah air. Dalam pertandingan terakhir di putaran kedua, skuad Garuda berhasil mengalahkan tim kuat Asia dengan skor yang meyakinkan, memastikan tempat mereka di tahap berikutnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memuji kerja keras dan dedikasi para pemainnya. Kami telah bekerja sangat keras untuk mencapai tahap ini. Tim menunjukkan karakter yang kuat dan determinasi yang luar biasa di setiap pertandingan. Sekarang, fokus kami adalah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan di putaran ketiga, ungkap Shin. Dengan lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga, peluang untuk melihat Mauro Sijostra mengenakan seragam merah putih semakin terbuka. Kehadiran Sijostra diharapkan dapat menambah daya serang timnas Indonesia yang sudah menunjukkan peningkatan signifikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Para penggemar sepak bola di Indonesia sangat antusias menyambut kabar ini. Di media sosial, banyak yang menyatakan dukungan mereka untuk naturalisasi Sijostra dan berharap dia bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Kami butuh pemain dengan kualitas seperti Sijostra untuk meningkatkan performa tim. Semoga PSSI bisa segera menyelesaikan proses naturalisasi, tulis seorang penggemar di Twitter. Timnas Indonesia kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dan tim pelatihnya telah merencanakan serangkaian latihan intensif dan beberapa pertandingan uji coba untuk mematangkan strategi dan taktik tim. Selain itu, PSSI juga berencana mengadakan pemusatan latihan di luar negeri guna memberikan pengalaman berharga bagi para pemain.
Kami ingin para pemain mendapatkan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi dan menghadapi tim-tim kuat dari berbagai negara. Ini akan sangat bermanfaat untuk persiapan kami, jelas Erick Thohir. Dengan semangat yang tinggi dan dukungan penuh dari masyarakat, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal di putaran ketiga kualifikasi dan terus melangkah menuju impian besar berlaga di Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain seperti Mauro Ziljestra bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan dalam mewujudkan mimpi tersebut. Jaiden Osterwalde berlabel Grade A berharap dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jaiden Osterwalde, pemain muda berbakat yang saat ini berlabel Grade A di Liga Belanda, mengungkapkan harapannya untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keinginan ini muncul setelah Timnas Indonesia memastikan tempat mereka di putaran ketiga kualifikasi, membuka peluang besar bagi Osterwalde untuk berkontribusi bagi skuad Garuda. Osterwalde, yang berusia 21 tahun, adalah salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eredivisie. Bermain sebagai gelandang serang, ia telah menunjukkan performa luar biasa musim ini dengan mencetak 10 gol dan memberikan 12 assist dalam 25 pertandingan. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuan teknisnya membuatnya menjadi sorotan banyak klub besar Eropa. Dalam wawancara eksklusif dengan media lokal, Osterwalde mengungkapkan keinginannya untuk membela Timnas Indonesia. Saya merasa sangat terhubung dengan Indonesia karena nenek saya berasal dari Surabaya. Ada kebanggaan tersendiri jika saya bisa bermain untuk Indonesia dan membawa nama baik keluarga. Jika ada kesempatan untuk dinaturalisasi, saya akan sangat antusias dan siap memberikan yang terbaik, kata Osterwalde. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, menyambut positif keinginan Osterwalde untuk dinaturalisasi. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan segala yang diperlukan untuk memfasilitasi proses naturalisasi tersebut. Jaiden Osterwalde adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Kami melihat potensi besar yang bisa ia bawa untuk Timnas Indonesia. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan proses naturalisasi secepatnya, ujar Thohir. PSSI telah memulai komunikasi dengan agen Osterwalde dan pihak berwenang di Belanda untuk mempercepat proses ini. Proses naturalisasi di Indonesia memang tidak mudah, namun dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan segala prosedur dapat diselesaikan sebelum putaran ketiga kualifikasi dimulai. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi angin segar bagi sepak bola nasional. Dalam pertandingan terakhir di putaran kedua, Timnas Indonesia berhasil menunjukkan performa gemilang dengan mengalahkan beberapa tim kuat Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memuji kerja keras dan dedikasi para pemainnya yang telah membawa mereka ke tahap ini. Kami telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Para pemain menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Sekarang, fokus kami adalah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi putaran ketiga, ungkap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kini bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih berat, dengan harapan dapat melangkah lebih jauh lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika proses naturalisasi Jaiden Osterwalde berjalan lancar, kehadirannya di Timnas Indonesia akan memberikan tambahan kekuatan yang signifikan. Dengan kemampuan teknis dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Osterwalde diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia, khususnya di lini tengah. Jaiden adalah pemain dengan kualitas yang kami butuhkan. Visi bermain dan kreativitasnya di lapangan akan sangat berharga bagi tim. Kami berharap proses naturalisasinya bisa segera selesai dan dia bisa bergabung dengan kami secepatnya, kata Shin Tae-yong. Kabar tentang kemungkinan naturalisasi Jaiden Osterwalde disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola di Indonesia. Di media sosial, banyak yang menyatakan dukungan mereka dan berharap proses ini bisa berjalan lancar. Kehadiran pemain seperti Jaiden akan menjadi dorongan besar bagi Timnas Indonesia. Semoga prosesnya berjalan lancar dan dia bisa segera bergabung, tulis seorang penggemar di Twitter.
Selain itu, banyak juga yang memuji langkah PSSI dalam mengupayakan naturalisasi pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini langkah yang sangat baik dari PSSI. Kita butuh pemain dengan pengalaman internasional untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi, tulis pengamat sepak bola nasional. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia fokus pada persiapan intensif. Shin Tae-yong dan tim pelatihnya telah merencanakan serangkaian latihan dan pertandingan uji coba untuk mematangkan strategi dan taktik. Selain itu, PSSI juga berencana mengadakan pemusatan latihan di luar negeri untuk memberikan pengalaman lebih bagi para pemain. Pemusatan latihan di luar negeri akan memberikan para pemain kesempatan untuk menghadapi tim-tim dengan kualitas yang berbeda. Ini sangat penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi pertandingan kualifikasi yang berat, jelas Erick Thohir. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari masyarakat, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain seperti Jayden Osterwalde diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan yang signifikan dalam mewujudkan mimpi besar berlaga di Piala Dunia.